Ex-Ketua DPR Republik Indonesia ikut memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Sebut Ketum Gerindra sosok negarawan. Menakar peluang Anies, Caimin, dan Ganjar Mahfud bersatu di putaran kedua Pilpres 2024. Elektabilitas paslon di kalangan Nahdlatul Ulama. Prabowo Gibran bisa menang satu putaran merujuk data Litbang Kompas, cek analisa M. Kodari. TKN Prabowo Gibran respon isu ada koalisi mencegah Pilpres 2024 berjalan satu putaran. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Putri Anjoini di program Resum Pojok Negeri Media. Politikus senior Marzuki Ali siap menangkan Prabowo di Pilpres 2024. Ketua DPR periode 2009 hingga 2014 menyebut Prabowo sebagai sosok negarawan yang melakukan tindakan real, bukan hanya mahir narasi dan bermain media sosial. Berikut informasi selengkapnya. Politikus senior Marzuki Ali ikut mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 ini. Ketua DPR periode 2009 hingga 2014 itu mengakui bahwa dirinya selalu bersama Prabowo sejak Pilpres 2014. Dia berharap pada Pilpres mendatang akan diberi amanah ikut menangkan Prabowo. Marzuki Ali menilai Prabowo Subianto adalah sosok yang orisinil alias apa adanya. Marzuki mengatakan meski ikut menemani Prabowo menjamu Wiranto, dirinya bukan kader Gerindra. Namun ia menegaskan siap memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Ia menyebut Prabowo sebagai sosok negarawan yang melakukan tindakan real, bukan hanya mahir narasi dan bermain media sosial. Marzuki Ali adalah mantan politikus senior Partai Demokrat saat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjabat presiden periode kedua. Marzuki menjabat ketua DPR. Beberapa tahun terakhir Marzuki tak terlihat aktif di Demokrat. Ia kembali muncul saat Demokrat terbelah pada Maret 2021. Marzuki ikut dalam Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di Deli Serdang. KLB itu mendongkel AHY dari kursi ketua umum dan mengukuhkan Muldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat. Kita mungkin baru bisa menginfakkan 50.000, 100.000 atau senilai bensin yang kita keluarkan dari tempat kita masing-masing ke tempat ini. Tetapi Pak Prabowo yang atas kehendak Allah juga tidak bisa hadir sesuai waktu yang kita jadwalkan. Beliau menginfakkan 5 miliar rupiah untuk membantu saudara-saudara di Palestina. Dan tadi saya juga mendapat informasi dari Pak Cul bahwa selain uang juga dalam bentuk natura untuk anak-anak dan ibu-ibu di Gaza, Palestina. Dan ini baru tahap pertama dan kami siapkan untuk tahun-tahun akan datang sesuai dengan permintaan mereka. Kita siap untuk menambah beasiswa ini. Yes, we are determined, we are committed to support the struggle of the Palestinian people. So, if Palestine needs to send more students, we are willing to receive up to our capacity. We are willing to receive more and more students from Palestine at all levels. See? So thank you very much. We are with you in your darkest moments, in your most difficult times. The people of Indonesia is one with the people of Palestine. We are one family. Thank you. Kita akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina sampai rakyat Palestina
mencapai kemerdekaannya. 22 kadet-kadet ini nanti akan berhasil, akan kembali ke Palestina, akan bekerja untuk rakyat Palestina, dan akan pada saatnya menjadi pemimpin-pemimpin di Palestina. Pemilihan umum belum berlangsung, namun isu putaran kedua telah mencuat di berbagai pemberitaan. Baru-baru ini, kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024 diisukan akan bergabung melawan pasangan Prabowo Gibran di putaran kedua Pilpres 2024 mendatang. Namun, mungkinkah itu terjadi? Berikut informasi selengkapnya. Pengamat politik Rocky Gerung menyebut kemungkinan PDIP mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Dilansir dari Warta Ekonomi, Rocky menyebut bisa saja ada kemungkinan karena PDIP dan Megawati sudah gerah dengan manuver Jokowi di plus Ganjar. Partai berlambang banteng itu mengalihkan dukungan ke Anies Baswedan. Sangat mungkin PDIP merasa kalau begitu ya Anies aja yang kita dukung karena Ganjar dan Jokowi tidak tunduk pada konstitusi partai. Jadi semua bisa berlangsung, jelasnya. Lihat, oh dia suka film porno, ya jangan dipilih. Oh dia suka korupsi, ya jangan dipilih. Oh partai yang itu tuh musuh betul itu dengan ulama, ya jangan dipilih. Bersatunya kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024 terus mengemuka. Bersatunya dua kubu ini diprediksi dipersiapkan untuk menghadapi putaran kedua Pilpres 2024 melawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kubu Anies dan Caimin akan mendukung Ganjar Mahfud dan begitu juga sebaliknya. Namun, mungkinkah ini terjadi? Mengingat saat ini Anies Caimin mendapatkan dukungan penuh dari Ijtima Ulama di Pilpres 2024. Ijtima Ulama sendiri diketahui sejak Pilpres 2024 tidak pernah berada di kubu PDIP. Hal ini tentu akan menjadi ganjalan tersendiri bagi kedua belah pihak jika Ijtima Ulama tak lagi satu suara dengan wacana tersebut. Atas kondisi ini, Anies dan Caimin disarankan meminta pandangan dari para tokoh ulama sebelum menentukan koalisi dengan pasangan Ganjar Mahfud jika Pilpres 2 putaran. Mantan Kepala Divisi Hukum Persaudaraan Alumni atau PA212 itu menilai, Anies dengan Ijtima Ulama memiliki benang merah cukup kuat dan implementasinya dibuktikan melalui rekomendasi memilih pasangan Amin, dilanjutkan fakta integritas antara pemberi rekomendasi dengan Anies selaku capres yang menerima rekomendasi. Pasangan Amin disarankan tidak terburu-buru memutuskan berkoalisi dengan Ganjar Mahfud jika Pilpres 2024 terjadi dua putaran. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengakui telah berkomunikasi dengan kubu pasangan Anies Muhaimin terkait peluang membentuk poros baru di putaran kedua Pilpres 2024. Hasto sendiri mengaku telah berkomunikasi dengan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Komunikasi itu termasuk soal berbagai bentuk intimidasi menjelang Pilpres yang terjadi di lapangan, termasuk menyoroti banyaknya bantuan sosial yang kerap dipolitisasi untuk tujuan tertentu. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menampik anggapan jika calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dianggap tengah membangun kerjasama.
Ahmad Ali menekankan keduanya tidak memiliki kesepakatan untuk sama-sama mengkritik Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat Capres kedua yang berlangsung di Istora Senayan Minggu 7 Januari 2024. Baginya, tak ada yang spesial dalam hubungan Anies dan Ganjar saat ini. Pasalnya, kedua masih harus berkompetisi di putaran pertama Pilpres 2024. Ia menyatakan publik sebaiknya tak melihat sikap kritis keduanya pada Prabowo pada debat terakhir sebagai wujud kedekatan satu sama lain. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam menilai Anies Baswedan tengah melakukan pendekatan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar didukung partai tersebut apabila melaju ke putaran kedua Pilpres 2024. Menurut Umam, pendekatan Anies itu terlihat ketika ia dan pasangannya Muhaimin Iskandar memberi ucapan selamat ulang tahun ke-51 bagi PDIP pada Rabu 10 Januari 2024 lalu. Menurut Umam, ada optimisme di kubu Anies Muhaimin untuk melaju ke putaran kedua dan menahan agar pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka tidak memenangkan Pilpres dalam satu putaran. Ia berpandangan optimisme itu masuk akal karena postur dukungan partai politik pasangan tersebut lebih besar dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung PDIP. Akan tetapi, Umam mengingatkan bahwa pendekatan Anies ke PDIP tidak mudah karena ada benturan ideologis antara partai berlambang banteng tersebut dengan Partai Keadilan Sejahtera, salah satu partai pengusung Anies. Pagi, buka Instagram, Ustadz arah kami kemana? Buka WA, Ustadz kami ikut Ustadz kemana? Kan capek saya jawab tuh. Nah ini ini sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Berkontribusi dalam pesta demokrasi Republik Indonesia 14 Februari 2024. Gunakan hak pilih, 5 menit di TPS menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Saya tak nonton film ini sampai habis. Baru menengok trailernya ini. Tapi di dalam itu yang bisa saya komentari, pertama masuk ke rumah ibadah.
Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wat tamathil, kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Mazhab Syafi'i. Kita pakai mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Ini sikap bagi orang munafik. Di antara sementara orang ada yang kalau bicara kata-katanya begitu menarik, retorikanya cantik, kalimatnya bagus, kadang-kadang membawa nama Allah, ayat Quran dipotong-potong, padahal dia musuh yang paling bahaya. Nggak mungkin kita memasrahkan nasib masa depan NU kepada orang, kepada pihak yang membenci NU. Deal. Beberapa tahun yang lalu ada kelompok-kelompok kalau demo Pancasila kafir, hormat merah putih musyrik, Kapolri Tohut, Gus Dur Yahudi, Presiden Tohut, demokrasi syirik, Indonesia negara kafir. Dan ketika kelompok seperti itu berkolaborasi dengan kelompok lain ingin merebut kepemimpinan bangsa, bodoh banget kau amanatkan bangsa ini kepada kelompok yang anti negara. Siapa presidennya? Sabar dulu. Siapa yang menggebu-gebu untuk meraih kekuasaan, jangan pilih dia. Guna memenangkan kontestasi politik, terutama di pemilihan presiden, kalangan Nahdlatul Ulama selalu menjadi incaran dalam mendulang suara. Namun, kemanakah suara NU di Pilpres 2024 kali ini? Berikut data elektabilitas para peserta Pilpres 2024 di segmen pemilih NU dari beberapa hasil survei. Berikut informasinya. Kalangan Nahdlatul Ulama atau NU merupakan basis suara yang menjanjikan bagi para peserta Pilpres 2024. Pasalnya, pemilih dari kalangan NU sangat besar sehingga memikat para kontestan. Para capres dan cawapres pun berulang kali mendatangi ulama, kiai, serta pondok pesantrennya selama masa kampanye. Berikut data elektabilitas para peserta Pilpres 2024 di segmen pemilih NU dari berbagai hasil survei. Indikator politik. Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 23 hingga 24 Desember 2023 atau setelah debat kedua Pilpres 2024. Ada 1.217 responden yang dilibatkan. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode random digit tiling dengan 260 responden dan double sampling dengan 952 responden. Margin of error survei kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. 1. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 16,7%. 2. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 53,5%. 3. Ganjar Pranowo Mahfud MD 25,1%. SMRC. Survei SMRC dilakukan secara tatap muka selama 29 November hingga 8 Desember 2023. Jumlah responden sebanyak 4.540 orang berusia 17 tahun ke atas. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode stratified multistage random sampling. Respon rate sebesar 3.555 atau 78%. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar kurang lebih 2% pada tingkat kepercayaan 95%. 1. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 12%, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka 46%, Ganjar Pranowo Mahfud MD 30%. Lembaga Survei Indonesia. Lembaga Survei Indonesia atau LSI melakukan riset pada 3 hingga 5 Desember 2023. Responden yang dilibatkan sebanyak 1.462 orang. Pemilihan responden dilakukan melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei diperkirakan lebih kurang 2,6% pada tingkat kepercayaan 95% dengan asumsi simple random sampling.
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 22,3%, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 48,7%, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 22,4%. Poll tracking. Survei Poll Tracking Indonesia dilakukan sepanjang 29 November hingga 5 Desember dengan melibatkan 1.220 responden. Sampel diambil dengan metode multistage random sampling. Margin of error sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 24,4%. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 40,7%. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 31,3%. Sebelum kita berdoa, saya ingin sedikit cerita. Ceritanya pendek. Ada orang tanya sama saya, Beb, gimana sih bahwa wakil presidennya masih muda? Saya jawab, kapan memberikan kesempatan generasi muda untuk maju ke depan? Kita punya Mas Gibran. Itulah untuk mengangkat kaum pemuda ke depan sehingga menjadi Indonesia emas. Saya ucapkan terima kasih. Tepat pilihan Pak Prabowo mengangkat Gibran menjadi wakil presiden. Sosok Pak Prabowo yang tegas, ikhlas, dan jujur, insya Allah Indonesia akan lebih maju lagi. Dengan acara seperti ini kita bisa mensolidkan gerakan-gerakan para ibu nyai, para kiai untuk bersatu mewujudkan harapan kita semua. Pak Prabowo yang saat ini dikenal dengan ketegasannya, dengan keikhlasannya, insya Allah akan memberikan Indonesia lebih maju lagi, lebih baik lagi. Harapan kami sangat besar, semoga tetap solid, semangat, dan guyup rukun mewujudkan harapan kita bersama, mewujudkan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka digadang-gadang akan menang satu putaran di Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Direktur Indobarometer M. Kodari memprediksi Pilpres 2024 bisa berjalan satu putaran. Kodari merujuk data survei elektabilitas terbaru yang dirilis Litbang Kompas. Berikut informasi selengkapnya. Direktur Indobarometer M. Kodari memprediksi Pilpres 2024 bisa berjalan satu putaran. Kodari merujuk data survei elektabilitas terbaru yang dirilis Litbang Kompas. Survei Litbang Kompas dirilis pada Senin 11 Desember 2023 sebagai berikut. Prabowo Gibran 39,3%, Anies Caimin 16,7%, Ganjar Mahfud 15,3%. Survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95% dengan margin of error penelitian ini kurang lebih 2,65%. Dalam survei tersebut ada pemilih mengambang sebesar 28%. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan Kodari, jika 28% pemilih yang belum menentukan ini dibagi proporsional kepada ketiga capres, hasilnya pasangan Prabowo Gibran meraih suara 52%, yang artinya menang satu putaran. Pembagian secara proporsional suara swing voters ini dibagi berdasarkan elektabilitas masing-masing capres. Menanyakan kepada publik, jika pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan hari ini, siapakah dari pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan mereka pilih? Nah, untuk pasangan Anies Muhaimin, publik tuh menjawab
mereka tuh memilihnya itu di 22,7%. Lalu menyusul pasangan Prabowo Gibran di percentage 50,2%. Selanjutnya pasangan Ganjar Mahfud di persentase 23,1%. Dan yang terakhir itu 4% menjawab tidak tahu dan juga tidak jawab. Nah, pertarungan Pilpres berpeluang besar hanya berjalan satu putaran saja. Saat waktu tersisa 2 bulan kurang, elektabilitas paslon Prabowo Gibran telah berada di angka 50,2%. Hampir pasti dalam waktu tersisa sampai hari H pencoblosan paslon nomor urut 2 akan memperoleh angka di atas 50%, sehingga akan keluar sebagai pemenang dalam satu putaran saja. Nah, ini Bapak sekalian bisa cek elektabilitas capres cawapres. Prabowo Gibran 46,7%. Jadi ini sekaligus menegaskan ya, karena kemarin muncul rilis sebuah lembaga yang namanya mirip dengan kami ya. Jadi ada banyak sekali orang yang tanya ke saya, itu apakah indikator surveinya Pak Prabowo Gibran sudah menyentuh 50% plus? Saya bilang itu indikator yang lain. Kami belum menemukan data Prabowo Gibran menyentuh angka 50%, ya, belum sampai. Nah, peringkat kedua dan ketiga itu dalam margin of error ya. Saya ingatkan sekali lagi 2,9% margin of error kami. Jadi saya tidak tahu siapa yang unggul di antara Ganjar atau Anies. Jadi kalau misalnya tidak terjadi satu putaran, misteri Tuhan selain jodoh dan kematian adalah siapa pendamping Prabowo Gibran di putaran kedua. Itu kita belum bisa menebak sampai hari ini ya. Bisa Ganjar, bisa Anies. Tetapi peluang keduanya masih terbuka seandainya Prabowo Gibran gagal meraih 50% bersatu. Ini trennya. Jadi Bapak sekalian bisa cek. Ini jadi yang tren yang kami tampilkan di sini tren survei telepon. Ya. Jadi dari tadi yang kami tampilkan itu tren survei telepon. Kami tidak membandingkan tren survei telepon dengan survei tatap muka. Komandan Tim TKN Fanta Prabowo Gibran, Arif Rosyid Hasan, respon isu ada koalisi mencegah Pilpres 2024 berjalan satu putaran. PDI Perjuangan curiga ada penggiringan opini, adanya upaya penggiringan terhadap lembaga survei untuk menarasikan potensi terjadi Pilpres 2024 hanya satu putaran. Berikut informasinya. Direktur Indobarometer M. Kodari memprediksi Pilpres 2024 bisa berjalan satu putaran. Kodari merujuk data survei elektabilitas terbaru yang dirilis Litbang Kompas. Survei Litbang Kompas dirilis pada Senin 11 Desember 2023 sebagai berikut. Prabowo Gibran 39,3%, Anies Caimin 16,7%, Ganjar Mahfud 15,3%. Survei ini dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95% dengan margin of error penelitian ini kurang lebih 2,65%. Dalam survei tersebut ada pemilih mengambang sebesar 28%. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan Kodari, jika 28% pemilih yang belum menentukan ini dibagi proporsional kepada ketiga capres, hasilnya pasangan Prabowo Gibran meraih suara 52%, yang artinya menang satu putaran. Pembagian secara proporsional suara swing voters ini dibagi berdasarkan elektabilitas masing-masing capres. Menanyakan kepada publik, jika pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan hari ini, siapakah dari pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan mereka pilih? Nah,
untuk pasangan Anies Muhaimin, publik tuh menjawab mereka tuh memilihnya itu di 22,7%. Lalu menyusul pasangan Prabowo Gibran di percentage 50,2%. Selanjutnya pasangan Ganjar Mahfud di persentase 23,1%. Dan yang terakhir itu 4% menjawab tidak tahu dan juga tidak jawab. Nah, pertarungan Pilpres berpeluang besar hanya berjalan satu putaran saja. Saat waktu tersisa 2 bulan kurang, elektabilitas paslon Prabowo Gibran telah berada di angka 50,2%. Hampir pasti dalam waktu tersisa sampai hari H pencoblosan paslon nomor urut 2 akan memperoleh angka di atas 50%, sehingga akan keluar sebagai pemenang dalam satu putaran saja. Nah, ini Bapak sekalian bisa cek elektabilitas capres cawapres. Prabowo Gibran 46,7%. Jadi ini sekaligus menegaskan ya, karena kemarin muncul rilis sebuah lembaga yang namanya mirip dengan kami ya. Jadi ada banyak sekali orang yang tanya ke saya, itu apakah indikator surveinya Pak Prabowo Gibran sudah menyentuh 50% plus? Saya bilang itu indikator yang lain. Kami belum menemukan data Prabowo Gibran menyentuh angka 50%, ya, belum sampai. Nah, peringkat kedua dan ketiga itu dalam margin of error ya. Saya ingatkan sekali lagi 2,9% margin of error kami. Jadi saya tidak tahu siapa yang unggul di antara Ganjar atau Anies. Jadi kalau misalnya tidak terjadi satu putaran, misteri Tuhan selain jodoh dan kematian adalah siapa pendamping Prabowo Gibran di putaran kedua. Itu kita belum bisa menebak sampai hari ini ya. Bisa Ganjar, bisa Anies. Tetapi peluang keduanya masih terbuka seandainya Prabowo Gibran gagal meraih 50% bersatu. Ini trennya. Jadi Bapak sekalian bisa cek. Ini jadi yang tren yang kami tampilkan di sini tren survei telepon. Jadi dari tadi yang kami tampilkan itu tren survei telepon. Kami tidak membandingkan tren survei telepon dengan survei tatap muka. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube kami Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri dulu, sampai jumpa di Resum pekan depan.